Wah, gokil sih perjalanan kuliner hari Sabtu ini. Baru juga sampai di area sate babi kolin, Kembangan, tapi cobaan hidup langsung terpampang nyata di pelupuk mata. Ritual wajib umat pengendara mobil, yaitu misi suci, mencari parkir yang fana. Bayangin ya, mobil-mobil udah antre ngular panjang banget kayak ulat keket abis ngelembur daun jati. Alhasil, demi sebiji tusuk sate berlemak paripurna, gue harus rela jalan kaki agak jauh. Ini mah bukan mau makan siang, tapi lagi latihan baris berbaris buat upacara 17-belasan. Plus bonus asep knalpot gratis yang sukses bikin paru-paru berasap ala-ala efek konser rock. Tapi ya begitulah bro, perjuangan emang gak pernah kesatu smooth. Kesatu, kalau tujuannya urusan perut. Untung aja, wangi asep bakaran sate udah mulai menusuk-nusuk hidung. Semacam ngasih ilusi, kalau surga dunia itu beneran ada di balik tenda biru. Yuk kita gas terus, biar gak keburu ludes. Gila sih, begitu nyampe lapak, pemandangan pertamanya langsung bikin iman kolesterol goyah seketika. Lihat aja tuh, pesanan orang-orang yang nunggu di mobil, numpuk kayak tumpukan hadiah dari mantan banyak, dan bikin nyesek. Itu abangnya sibuk banget nyelupin tusukan sate, kerendaman bumbu kecap pekat, kayak lagi ritual nyuci dosa massal. Belum lagi aksi bakar-bakaran di atas arang yang ngebulnya sukses, bikin mata pedih tapi hati tetap sumringah. Asepnya ngepul kemana-mana, mirip sisa kebakaran hutan, tapi versi wangi babi panggang berlemak yang menggoda iman. Asli, lihat daging berjejer di paha-paha piring, sama proses ngipasin sate pakai kipas bambu tradisional itu, semacam terapi penenang jiwa buat para kaum rebahan yang kelaparan. Sabar ya Mblo, penantian panjang lu bakal terbayar lunas sama lemak-lemak surga ini. Wah, panik gak tuh? Kalau sampai kehabisan, mana sanggup mental gue kalau harus pulang dengan penyesalan hakiki. Makanya, nggak pakai lama, gue langsung borong 50 tusuk sate, babi campur-campur, plus 2 bungkus bakut, biar lidah auto bergoyang. Nih, persiapan kita mau eksekusi makan di dalam mobil dulu, sambil nyicil energi, sebelum melanjutkan ekspedisi jelajah kuliner maut berikutnya, ke pisang madu Bunanik dan martabak Palembang Lestari. Perut buncit mah belakangan, yang penting misi hilaf hari ini berjalan lancar. Nih, pas banget kita udah mendarat di Markas Martabak Bandung 79 Palem Lestari. Biar sah jadi pengamat kuliner sejati, mari kita bedah lapak ini pakai metode ilmiah paling sakti. Martabak legendaris, sejuta umat yang aromanya aja sanggup manggil leluhur diet yang udah tenang. Isiannya brutal, tebel, tumpah-tumpah, bikin panik timbangan di rumah. Abangnya yang tangannya udah kebal api neraka. Dengan tenang, jungkir balik narik adonan sambil mandangin kita yang kelaparan kayak orang gak makan 3 abad. Di kawasan Palem Lestari, Jakarta Barat, tempat di mana mobil-mobil rela mangkir pinggir jalan demi secuil kebahagiaan berbalut mentega. Pas malam minggu waktu galau melanda, atau pas jam rawan di mana dosa kalori udah nggak lagi masuk hitungan. Karena, kalau lu melewatkan martabak ini, fix hidup lu bakal hampa, kurang bumbu, dan masa depan kolesterol. Lu jadi kurang berwarna. Adonannya diguyur minyak samin seliter. Telurnya disiram ugal-ugalan. Dipanggang di atas wajan panas membara, sampai gosong-gosong manja yang gurihnya bikin mau pingsan. Harganya relatif bersahabat buat ukuran martabak sultan. Tapi bayar pakai uang, bukan pakai daun atau air mata penyesalan diet. Asli, lihat adonannya, digoreng matang pas dini tuh rasanya pengen langsung nyerobot tanpa antre. Sikat. Wah, serius deh. Lihat proses bikin martabak. Telur di mari tuh ibarat nonton atraksi sirkus akrobatik. Kolesterol tingkat nasional. Lihat tuh abangnya, dengan gaya santai tapi penuh perhitungan. Nyelupin lembaran adonan ke dalam wajan. Raksasa yang isinya
Minyak panas membara kayak. Lagi nyemplungin. Masa depan ke kawah Chandra di muka. Gemercik minyaknya itu loh, bunyinya merdu banget. Semacam paduan suara malaikat yang nyanyiin lagu pujian buat kaum doyan makan. Santai tapi doyan jantungan. Minyaknya bener meluber ugal-ugalan. Bikin siapa aja yang nonton bakal otomatis merhatiin. Kolesterol darah sambil nelen ludah. Belum lagi gerakan bolik martabaknya yang tenang tapi pasti. Seakan ngasih tahu kita, tenang bro. Diet lu udah resmi gugur sejak gigitan pertama. Asli. Proses penggorengan ini emang pure pameran dosa kuliner yang paling dinanti-nanti. Waduh, ini mah puncak dari segala kepuasan kuliner malam minggu bro. Selesai urusan sate babi, mampir ke pisang madu Bunanik sebentar, pelayaran khilaf kita berlabuh di Martabak Bandung 79, Parem Lestari. Nah, biar kita nggak dibilang cuma modal miliar doang, mari kita bedah ritual pembuatan martabak ini. Pakai rumus ilmiah paling sakti, sebuah mahakarya karbohidrat berbalut margarin dan tumpukan keju koklat yang wangi butternya. Sukses bikin iman diet langsung rontok seketika tanpa perlawanan. Abangnya yang pakai seragam rapi tapi tatapannya penuh dosa, dengan tenang megang parutan keju seolah lagi ngasih berkat kolesterol massal ke umatnya yang kelaparan. Di kawasan Palem Lestari, Jakarta Barat, surga tersembunyi tempat para pengendara mobil rela antre ugal-ugalan demi secuil kebahagiaan. Pas malam hari waktu mager melanda, atau saat lu pengen ngerusak semua resolusi hidup sehat yang baru dibikin minggu lalu, karena menolak godaan martabak setebal guling ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap lambung dan lidah lu sendiri. Lihat tuh, adonannya dioles mentega tebel-tebel sampai leleh bergemilang, dipotong pas, terus diparutin keju gila-gilaan sampai ketutup rapat nggak kelihatan jalan pulang. Ditutup taburan mesos coklat ugal-ugalan. Harganya sepadan banget sama kenikmatan hakiki yang bakal bikin dompet menangis tipis, tapi hati tetap sumringah bahagia. Asli, lihat keju diparut menggunung di atas martabak hangat itu bener-bener pemandangan paling sulit ditolak se-Indonesia Raya. Mau nolak? Ah, bohong, udah sikat aja langsung. Biar urusan kolesterol diurus sama badan kita besok pagi.